Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Warahmatullahi wabarakatuh. ya balik lagi di Safety Family. Kali ini kita bareng seorang ustadz, Nama saya biasa dipanggil Kang Asep. Kang Asep. Ya, betul. Jadi sehari-harinya sebagai guru, weekendnya jualan susu Ya, murni betul. dari Sangatta ke Bontang. Iya, betul. Kalau kita membahas tentang keajaiban sedekah, ada nggak sih yang terasa banget nih, karena kan Allah pernah bilang kalau misalnya kita sedekah kita akan diganti 10 kali lipat gitu kan ya. Betul. Kalau bagi saya pribadi, teman-teman semua yang sedang menyaksikan, pengalaman yang paling berkesan itu ketika masih pesantren. Kan waktu itu aliyah atau kalau di tempat saya namanya mu'alimin. Jadi waktu kelas 2 itu pas mau naik kelas 3 itu SMA ya, levelnya sama kayak SMA. Saya hampir aja putus sekolah karena biaya dari orang tua itu sudah udah nggak ngalir lagi, karena bapak saya waktu itu PHK, korban PHK dari pabrik tekstil. Terus ibu cuma jualan aja di pasar, itu pun buat mencukupi adik-adik. Akhirnya sempat waktu itu kayak kayaknya nih sekolah udah mau putus ini. Tapi saya waktu itu bela-belain pinjam sepeda ke orang lain biar saya ke sekolah itu nggak usah naik angkot. Naik sepeda kurang lebih 1,5 jam. Nah akhirnya kan ongkos buat uang jajan itu jadi bisa diminimalisir, jadi lebih sedikit. Waktu itu mungkin Rp2.000 aja udah cukup buat saya waktu itu kan. Nah di kelas 3 pas udah mau ujian itu kan biasa pihak sekolah mengumumkan siapa yang punya tagihan hutang, SPP, kemudian juga buat persiapan ada namanya kayak PKL. Nggak bisa ikut gitu ya kalau kalau nggak dilunasi nggak bisa ikut. Sementara waktu itu saya masih ingat hutang di kelas 2 SPP masih banyak. Terus di kelas 3 juga belum saya lunasin, karena waktu itu boro-boro mikir SPP buat bisa jajan, bisa berangkat aja udah untung, itu udah alhamdulillah. Nah terus buat PKL ada lagi bayar, kita disuruh dakwah, tugas mengajar di daerah terpencil, di daerah pelosok di Jawa Barat selama 21 hari kalau nggak salah, 3 minggu gitu kan. Itu bayar kalau nggak salah itu 200.000 apa 300.000. Jadi waktu itu aduh ya Allah, uang dari mana saya segitu. Kalau di total itu mungkin hampir mendekati 1 juta lah, SPP sama biaya sedangkan PKL. jajan aja cuma 2.000. Sedangkan jajan aja cuma 2.000. Tapi ada hal yang unik Mbak. Jadi ketika saya punya uang jajan cuma 2.000 sehari itu, ketika saya beli makan, anggaplah nasi campur itu 1.500, minum es teh itu Rp500. Saya suka bilang ke si penjual es teh itu, si Emang itu ya, si Mamang yang jualan es teh, Mang saya belinya Rp400 aja, biar ada angsuh 100. Lah buat apa Sep, katanya kan. Saya bilang buat saya sisihkan, mau saya masukin ke kotak infak kenceleng masjid dekat pesantren ada yang kalau kita sholat dulu suka ke situ. Oh ya udah gak apa-apa. Jadi si Emang itu udah ngerti kalau saya beli es teh pasti ukurannya dikasih. angsulnya. Jadi ukurannya juga dikasih ukuran 400 Ukurannya gitu. malah nggak dikurangi. Oh, nggak dikurangi. Tapi dia ngerti. Jadi waktu itu saya selalu diangsurin Rp100. Jadi buat saya Rp100 waktu itu berharga sekali. Karena apa? Saya niatkan setiap masuk masjid saya masukin tuh uang Rp100. Walaupun mungkin di mata yang lain lah nggak berharga segitu kan. doang gitu ya. Uang yang koin itu saya masukin tiap hari pas mau sholat duhur kan. Nggak taunya berjalannya waktu, udah mau mepet nih Mbak, pas tagihan untuk SPP sama PKL itu harus dilunasi. Udah pasrah, ya Allah kemana lagi saya minta tolong gitu kan, mau ngandelin keluarga nggak mampu, terus pinjam ke saudara malu gitu kan, pokoknya serba nggak enak. Pas mau ke masjid lagi jalan kaki, tiba-tiba dari teras masjid itu di Serambi itu kan biasa anak perempuan ngumpul, ada manggil salah seorang teman saya yang perempuan, namanya Sahni, saya masih ingat. Buat Mbak Sahni. Jadi dia bilang, Sep sini gitu kan, manggil saya gitu. Saya mau wudhu tadinya, udah mau ke tempat wudhu. Ada apa Sahni? Saya balik lagi kan. Ada apa Sahni kok tumben manggil saya gitu. Bisa nggak, katanya ini ada buku, kamu tanda tangan ini di sini. Loh, ada apa kok pakai tanda tangan segala? Ini sebagai tanda bukti saya disuruh orang tua saya menyalurkan zakat dari hasil usaha orang tuanya. Jadi punya toko Mbak, punya usaha kalau nggak salah jualan apalah, entah jualan sepatu Cibaduyut atau apa gitu. Katanya ini zakatnya mau saya kasihkan ke kamu. Saya kaget Mbak. Loh, Sani nggak salah Kak, kenapa kok dikasih ke saya, kan masih banyak yang lain yang orang miskin yang membutuhkan daripada saya gitu kan. Masih banyak lah yang yatim apa. Enggak, katanya saya pikir-pikir pas saya di kelas, saya perhatikan kayaknya kamu butuh, katanya dia bilang gitu. Saya kaget Mbak. Akhirnya disuruh tanda tangan, ya udah saya tanda tangan aja. Saya juga nggak tahu bakal dikasih berapa. Tanda tangan, kasihkan ke dia. Baru dia keluarin amplop. Saya coba dihitung ini uangnya pas apa enggak. Saya lihat amplopnya tebal Mbak,
50 ribuan kalau nggak salah isinya. Saya hitung satu-satu, ternyata 1 juta Mbak isinya. Pas dengan Pas. senilai yang dibutuhkan ya. Ya bahkan lebih sebetulnya, karena tagihan itu nggak sampai segitu lah. Jadi dari uang 100 rupiah yang dianggap Ya, nggak berharga itu. yang nggak berharga itu, akhirnya pas saya terima itu Mbak, saya ucapin jazakumullah khairan, terus saya ke tempat wudhu tuh kayak mau nangis itu, sampai mau berurai air mata saya tahan saking bahagia, sedih dan terharu dengan pertolongan Allah yang datang pas benar-benar kita tuh lagi butuh-butuhnya. Nah dari situ saya berpikir, wah ternyata ya kita memang betul kata hadis Nabi kan, yang namanya kebaikan itu yang Allah suka itu kalau istiqomah, rutin. Ya walaupun mungkin dari segi jumlah sedikit, tapi kita rutin, itu lebih disukai Allah daripada banyak tapi cuma sekali habis itu udah nggak dilanjutin lagi. Nah itu mungkin salah satu keajaiban sedekah yang saya alami waktu masih di Bandung gitu. Itu pelajaran banget sih, saya juga jadi mendingan sedikit nilainya tapi rutin. Iya betul. Terus Konsisten. kalau di Bontang sendiri nih Kang, saya pernah baca salah satu status di Facebook juga ya. Ada pernah kalau lagi kesusahan nih, ini belum cair tiba-tiba ya gitu, gimana ceritanya? Nah kalau itu memang pernah juga sih, kayak baru kemarin ini saya rasakan sendiri gitu. Ketika uang tabungan saya itu di rekening itu sudah hampir habis, karena waktu bulan Desember saya pulang ke Bandung kan. Jadi pas balik ke sini uang tabungan saya kembali ke nol lagi kan. Terus kayak SPBU ya. kayak udah terkuras lah intinya gitu. Nah dari Januari ke Februari itu saya berusaha menekan pengeluaran, saya hemat-hematin, buat makan, buat jajan itu agak dikurangin. Nah giliran di bulan Februari itu, jadi saya lihat sering saya temukan kayak postingan-postingan itu di Facebook atau di WA yang masuk ke saya, mereka yang dari lembaga kemanusiaan itu nawarin untuk membantu korban-korban perang di Suriah. Kayak di Suriah, ada yang di Rohingya, di Palestina, di mana-mana lah. Tapi waktu kemarin itu bulan Februari yang lebih urgent itu yang dari Suriah. Karena ada sekitar 2 juta penduduk itu terusir dari sebuah wilayah. Nah akhirnya saya merasa, hati nurani saya berkata begini, kalau kamu tidak bantu, kamu berarti acuh, cuek dengan penderitaan saudara muslim yang lain. Tapi kalau saya ngebantu, berapa sih yang bisa saya berikan? Padahal saya juga butuh sebenarnya gitu kan. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, saya berikan apa yang menurut saya mampu aja gitu. Akhirnya saya ngirim tuh kayak 100.000 gitu kan, semampunya. Mungkin kalau 100.000 nyampe di Suriah sana cukup buat makan berapa kali sih, ya kan, mungkin buat satu keluarga aja belum tentu cukup gitu. Tapi saya berpikir nggak apa-apa, ini sebagai nanti kalau saya dimintai pertanggungjawaban sama Allah, kamu sudah membantu apa, berbuat apa, minimal sudah ada yang pernah kita lakukan gitu kan. Kirim aja. Terus setelah dikirim itu di minggu berikutnya, masih dalam 1 bulan itu, saya tuh punya niat ngasih lagi 100 gitu. Padahal uang itu sudah tekor itu. Jadi mau ke akhir bulan tuh sudah, aduh dari mana nih duit ya, udah mulai berkurang karena belum gajian juga kan. Sudahlah, nggak apa-apa, saya kirim sebagai tantangan buat diri sendiri, apa kamu ini pelit apa enggak sih gitu kan. Jadi saya ngetes diri sendiri aja. Ya udah saya kirim, malam-malam tuh saya tinggal tidur sambil berdoa dalam hati, ya Allah, saya pasrahkan rezeki saya kepadamu, pokoknya saya serahkanlah. Kalau saya memang bulan ini harus susah nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya setelah dikirim, jadi Mbak memang bagi Allah untuk ngebalas kebaikan atau sedekah kita ini nggak perlu waktu lama. Besoknya pas hari Jumat, pas saya berangkat ke sekolah, pagi-pagi ada yang nyuruh ceramah. Jadi katanya, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada. Iya, sebelumnya tuh kayak kosong gitu, nggak ada yang nyuruh ceramah. Kang katanya tolong ya gantikan saya, Pak Haji itu, beliau bilang saya mau ke Samarinda, tolong gantikan pengajian ngisi pengajian ibu-ibu di TK Aisyah katanya. Hari Ahad kalau nggak salah. Oh iya siap Pak Haji. Satu tuh kan udah ada lega, bisa tarik napas nih, masih lumayan. bisa bernapas untuk akhir bulan itu masih bisa gitu kan, saya bisa hemat-hemat tuh uang itu kan. Nah begitu beres Jumatan, siangnya sekitar jam 2, biasanya kan ada rapat tuh di sekolah. Cuman kebetulan Jumat itu lagi libur rapatnya. Adalah bagian wakakur, bagian ini sarpras, ngasih pengumuman di depan teman-teman guru. Bapak Ibu katanya alhamdulillah insentif PGS yang guru-guru swasta udah cair, yang guru-guru swasta itu. Terus akhirnya saya mikir, saya udah kebagian belum ya? Soalnya masih baru. Karena masih baru di sekolah itu. Baru saya samperin si bapak itu, saya tanya, Pak Owner, dapatnya berapa sih insentifnya? 3 juta Pak Asep katanya. 3 juta? Serius? Katanya. Bener katanya. Soalnya ini udah dari bulan
Januari apa Desember gitu kalau nggak salah digabung katanya, Di jadi rapel. lumayan rapel. Terus saya kira-kira dapat nggak Pak ya? Ya nggak tahu, coba Pak Asep cek aja katanya di BPD. Kan Pak Asep udah masukin kan datanya sudah, saya bilang suruh bikin rekening BPD, saya bikin di Sangatta akhirnya kan. Jadi pas pulang sekolah sekitar jam 3 lebih seperempat tuh pulang kan buru-buru. Nah, saya sempatkan mampir di ATM BPD. Udah deg-degan tuh ya? Oh deg-degan tuh. Saya tahunya di ATM itu sisa uang saya itu sekitar 150.000 lah atau 100.000. Masukin aja kartu itu. Begitu saya cek informasi saldo dari tabungan, kok jadi 3.150.000. Akhirnya saya di situ kayak wah langsung netes air mata, ya Allah. Untung lagi sepi, banyak orang kan. Saya ucapin terima kasih saya sama Allah gitu kan, ya Allah terima kasih banyak ini gitu kan. Balasannya dari Engkau begitu cepat gitu kan. Akhirnya saya dengan Merinding uang ya? segitu, iya merinding saya. Jadi akhirnya dengan uang segitu saya ya bisa bayar hutang lah. Ada hutang juga kan ke saudara bekas ini keperluan gitu. Jadi saya gunakan juga buat bayar yang wajib dulu. Ya ini juga buat teman-teman, jangan sampai kalau kita sudah dapat rezeki gitu kan malah dipakai poya-poya, itu juga kurang bagus. Misalnya kita dapat nih uang besar, wah ini kan nih uang dingin nih ceritanya, padahal masih ada hutang ke yang lain-lain. Nah hutang ini kan statusnya wajib. Akhirnya saya mikir, wah ini saya harus gunakan buat yang wajib dulu. Nah dari situ Mbak saya berpikir begini, jadi yang namanya rezeki itu kalau kita selalu berpatokan ke gaji, pasti kita akan stres. Karena gajinya segini, kebutuhannya Segini. ini gitu ya. Baru kan namanya gaji, siapa sih perusahaan yang berani di bulan berikutnya melipat gandakan jadi 2 kali lipat? Nggak ada. Udah pasti Udah kalau pasti gaji. kalau gaji misalnya anggap sebulan 3 juta gitu, ya sudah 3 juta. Kita nggak bisa protes pengen nanti bulan depan Pak jadi 4 juta atau jadi 5 juta, nggak bisa. Tapi kalau kita berikan ke Allah gitu kan kalau bahasa Al-Qur'annya infak atau sedekah itu meminjamkan kepada Allah, nanti Allah yang ganti. Tapi gantinya nggak senilai sama yang kita kasih. Gantinya pasti Bisa kalau lebih Allah banyak. ngasih ngebayar nggak mungkin sama kan, pasti dikasih lipat ganda minimal 10 kali lipat. Nah itu yang saya yakinin gitu. Jadi apa ya, maksudnya padahal itu tuh udah ditunggu dari berapa bulan yang lalu kan insentifnya ya, Ya, tapi cairnya betul. pada saat yang memang lagi Pas butuh lagi banget. betul. Dan waktu itu saya bener-bener nothing tulus. Jadi istilahnya pas ada pengumuman begitu, ya kalau dapat syukur, nggak pun juga nggak terlalu gitu, nggak terlalu berharap. Jadi benar-benar saya udah memang kalau sudah rezeki saya yakin Allah bakal ngasih ke saya, nggak ada yang bisa menghalangi siapapun. Tapi kalau memang belum rezeki, ya saya juga udah terima apa adanya. Terus Pak ada satu lagi hal yang ini juga kemarin bikin saya kayak wow banget gitu ya, kayak istilahnya luar biasa lah dalam hidup saya. Dalam bulan Februari ke Maret ini ada lagi kejutan gitu dari Allah itu. Pas kemarin kan di sekolah ada family gathering, acara guru-guru gitu kan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, PBU, tukang bersih-bersih, semuanya satu yayasan dikumpulkan dalam acara itu. Nah kebetulan di situ banyak door prize. Door prize-nya itu Mbak banyak banget. Saya juga kaget, saya kira nggak begitu banyak door prize. Tadinya pas acara family gathering kan hari Sabtu. Nah biasanya Sabtu saya berangkat ke Bontang. Tadinya saya mikir ke Bontang apa ikut dulu acara ini ya. Akhirnya saya udahlah pilih yang kegiatan di sekolah dulu. Nanti setelah beres acara itu baru ke Bontang siangnya habis duhur. Jadi begitu undian door prize, saya perhatikan gitu kan. Ya Allah saya dapat nggak ya? Saya sambil zikir saya. Jadi tangan sambil baca subhanallah, alhamdulillah. Tapi yang nggak diperlihatkan ke orang lain lah. Jadi saya baca dalam hati aja. Giliran door prize utama ada 5 kalau satu. Yang di depan panggung itu ada mesin cuci, ada sepeda gunung, ada AC, ada HP 2, oh salah. Nah disebutin kan pas itu yang undian kelima gitu kan, yang door prize utama yang kelima, kalau nggak salah HP gitu. Wah dari bagian ini cleaning service dapat, gitu kan maju. Giliran yang terakhir, saya udah cuek aja sih dengerin gitu kan. Diambil sama ketua yayasan kertasnya itu, dibuka sama dia. Ini katanya dari unit SMP. Deg-deg, hati saya tuh kayak dah 1 poin tuh, saya udah merasa pede tuh. 1 poin tuh kata hati kecil saya, SMP nih jangan-jangan saya gitu kan. Baru ini nama depannya A, ujungnya R. Saya waktu itu udah makin deg-degan karena di samping saya itu ada juga teman namanya depannya A, ujungnya R, namanya Pak Aunur. Terus teman-teman guru yang lain sudah bilang, wah Pak Aunur nih, Pak Aunur. Nggak ada yang Saya dukung ya? nggak ada yang dukung beneran, karena nggak ada yang nyangka, guru baru loh Mbak, belum sampai setahun. Baru pas diumumkan, ya selamat buat Bapak Asep Gumilar. Langsung saya, wah gini, saya lari ke depan, ke atas panggung.
Tadinya mau sujud syukur di situ, cuman dilihat kotor, nanti aja lah, kayak enak juga gitu kan. Aduh, terus Wah itu langsung teman-teman itu guru pada ada yang komen, aduh Pak Asep ini saya aja katanya berpuluh-puluh tahun ngajar di sini belum pernah dapat dopes utama, kok ini katanya guru baru bisa langsung dapat dopes hadiah utama. apa itu Kang? AC, Wow. AC Akari 1 PK Mbak. Terus saya merenung Nah, setelah kejadian dapat dopes utama ini, apa sih kira-kiranya ya penyebab kok saya bisa jadi dapat dopes? kok bisa seberuntung Ya, itu saya terus gitu berpikirnya ya? misteri apa di balik itu gitu kan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Akhirnya saya menyimpulkan gini. Itu kan kejadian hari Sabtu. Nah, pas sebelumnya itu hari Kamis malam Jumat, Mbak, saya lagi ngelipat pakaian, biasalah habis diambil dari jemuran tuh kan malam-malam bisa lipetin. Kadang-kadang buat paginya nanti disetrika gitu. Saya ngelirik ke koper sama dus, itu pakaian saya tuh udah numpuk. Bahkan sampai ke atasnya koper gitu. Saya mikir, ini pakaian kalau saya simpen terus paling nanti bulukan. Saya pernah baca statusnya. Ah, Sumbangin pakaian ya. ya, sedekah pakaian tak terpakai itu. Jadi saya mikir daripada saya simpen tuh, laki-laki kan Mbak tahu sendiri, paling pakai baju itu aja gitu kan, benar. paling seminggu 2 kali ganti. Yang sudah kekecilan kan sekarang ini mulai agak gemuk nih, jadi celana yang udah nggak muat saya masukin. Mending nanti saya kalau main ke Bontang saya kasihkan ke teman-teman yang anak-anak muda yang saya kenal gitu kan. Jadi dari hari kami sudah saya niatkan, udah tak bungkusin, udah siapin. Cuman saya mau ngasihkannya nanti hari Sabtu gitu, karena beres dulu acara yang tadi pemilih catering itu. Gak taunya malah dapet AC. Jadi katanya kalau kebaikan itu Kang, apa benar nggak sih maksudnya dicatatnya duluan sebelum kita melakukan kalau kita udah niat. Betul. Itu kalau kebaikan tuh memang dari segi dalil itu baru niat aja sudah dicatat. Apalagi kalau plus dikerjakan gitu. Kalau dosa enggak, niat itu belum dicatat kalau dosa. Kalau belum dilakukan. Belum dilakukan. 3 contoh aja gue udah sempat merinding loh tadi. Tapi beneran ya, maksudnya kejadian Alhamdulillah. seperti itu kayak gitu. Mungkin kita sebenarnya pernah merasakan juga, cuman mungkin kita maksudnya kita nggak banyak merenung kayak Kang Asep gitu kan. Maksudnya ini kok bisa dapat kayak gini, mungkin itu sih salahnya gue, mungkin kurang introspeksi diri gitu ya. Ya kita memang apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu kan betul ya peribahasa. Kalau kita nanam cabai ya hasilnya jadi cabai, nanam apa pokoknya rumput ya jadi rumput. Jadi memang kalau kita nanam kebaikan pasti di suatu waktu nanti Allah bakal ganti dengan kebaikan juga. Kalau kita nanam keburukan sama orang atau sama siapa gitu, pasti akan ada hasil juga kembali ke diri kita gitu kan. Walaupun bukan dari orang itu. Wah, walaupun bukan dari orang itu, dari arah yang lain. Makanya saya suka berpikir, memang kadang-kadang kita ini suka begini, suka licik sendiri. Pengen dapat kebaikan dari Allah, tapi kitanya nggak mau berbuat baik. Jadi pengennya kita tuh kayak dimanja gitu sama Allah, dikasih terus. Akhirnya begitu nggak dikasih, kita ngeluh sama Allah. Kok Allah Ya. jahat sih sama saya? Yang lain dikasih. Oh, gitu kok ya. Allah nggak adil? Padahal kitanya sendiri nggak pernah ngasih apa-apa untuk Allah gitu. Ibadah males-malesan umpamanya, perintah wajib kayak sholat aja nggak mau ngejalanin, berinfak di jalan Allah aja nggak mau, tapi pengen dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Kan secara logika aja Iya. dari mana gitu jalan yang menuju ke situ tuh nggak kita bangun gitu. Ya mungkin dari cerita singkat itu aja tadi udah banyak banget sih pelajaran yang bisa kita tangkap ya, mesti kayak gitu, dan itu udah bener-bener di kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Kehidupan kita sehari-hari yang Betul. sepertinya simpel banget tapi ternyata berdampak besar kayak gitu Iya. sih Kang. Jadi buat teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih ya Kang Asep ya, Ya, sama-sama, atas Mbak. sharing ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Like, comment, and subscribe ya.